Satu hal yang membuat banyak orang khawatir soal COVID-19 adalah karena belum adanya obat ataupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini. Sehingga, cara terbaik yang bisa dilakukan untuk melindungi diri kita adalah dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Namun, meski menyebar dengan cepat, virus corona juga masih punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk memutus rantai penularan. Lalu sebenarnya, apa saja kelemahan virus corona? Inilah beberapa kelemahan virus corona. Number 1. Mudah hilang dengan pelarut lemak. Apa itu pelarut lemak? Pelarut lemak adalah sabun yang sehari-hari kita gunakan. Virus corona bisa hancur dan mati jika terkena sabun. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah infeksi COVID-19. Lalu, mengapa sabun efektif untuk membunuh virus corona? Jawabannya ada pada susunan virus itu sendiri. Virus corona pada intinya tersusun atas 3 bagian, yaitu DNA atau RNA yang menjadi inti dari virus, protein yang merupakan bahan baku virus untuk memperbanyak diri, lalu lapisan lemak sebagai pelindung luarnya. Ketiga bagian tersebut sebenarnya tidak terikat kuat satu sama lain, sehingga saat lapisan lemak tersebut hancur, maka virus tersebut akan hancur dan mati. Jadi, himbauan untuk mencuci tangan adalah langkah yang valid dan sangat efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19. Jika Anda rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka kemungkinan virus berpindah dari tangan dan masuk ke dalam tubuh akan berkurang drastis. Number 2. Bisa dikalahkan oleh antibodi. Infeksi COVID-19 bisa terjadi dalam beberapa tingkat keparahan, mulai dari yang ringan hingga parah. Pada pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan, infeksi ini bisa sembuh dengan sendirinya selama daya tahan tubuhnya baik. Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia meyakini bahwa salah satu kelemahan virus corona adalah menghadapi antibodi yang sehat. Penelitian ini melihat secara teratur kadar antibodi yang dihasilkan oleh seorang pasien COVID-19 yang berusia 47 tahun dengan gejala ringan hingga sedang. Pasien tersebut tidak memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes. Kondisi tubuhnya secara keseluruhan sehat dan hanya terdapat satu infeksi yang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Pada hari ke-7 hingga 9 sejak gejala COVID-19, sejumlah antibodi mulai terbentuk di tubuh. Ini tandanya tubuh tengah mengeluarkan berbagai senjatanya untuk berusaha melawan virus corona. Beberapa hari setelah antibodi terbentuk, tubuh pasien tersebut mulai membaik. Memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih besar untuk melihat pola peperangan antara virus corona dan antibodi. Namun penelitian di atas bisa dijadikan sebagai pengingat pentingnya menjaga daya tahan tubuh dengan menjalani gaya hidup yang sehat. Number 3. Bisa dibunuh dengan disinfektan. Virus corona ada banyak jenisnya, mengakibatkan COVID-19 masing-masingnya memiliki perbedaan dan masih butuh lebih banyak penelitian. Namun sejauh ini, diketahui bahwa secara umum karakter keluarga coronavirus cukup mirip, yaitu dianggap lemah jika harus berhadapan dengan bahan desinfektan. Kabar baiknya, virus tersebut dianggap bisa nonaktif dengan bahan disinfektan seperti alkohol dengan kadar 60-70%, hidrogen peroksida 0,5% atau sodium hipoklorit 0,1% dalam waktu 1 menit. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti telepon genggam, gagang pintu, dan meja kerja menggunakan bahan disinfektan. Number 4. Melemah di suhu panas. Sejauh ini, belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus corona lemah terhadap panas. Namun, coronavirus penyebab penyakit SARS terbukti bisa melemah pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, virus penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56 derajat Celcius. Number 5. Tidak bertahan lama di permukaan.
Virus corona memang bisa bertahan beberapa hari di permukaan. Namun, seiring berjalannya waktu, virus ini tidak lagi cukup kuat untuk menimbulkan infeksi. Sehingga baik WHO maupun Kementerian Kesehatan Indonesia tidak melarang pengiriman paket antar negara karena resiko penularan melalui media pengiriman paket tersebut sangatlah rendah. Sebagai catatan, kelemahan virus corona patut diketahui agar Anda bisa memahami cara mencegah penularan COVID-19 dan bukan untuk meremehkan virus ini. Selalu lakukan pencegahan di berbagai tempat dan waktu agar resiko Anda terkena virus ini tetap rendah.